Ya, ketemu lagi dengan saya Danang Prawira Nugraha di mata kuliah Statistik Farmasi. Hari ini kita akan membicarakan mengenai pair comparative test atau uji komparatif yang berpasangan. Hari ini kita akan membicarakan mengenai repeated ANOVA dan Friedman. Apa itu repeated ANOVA dan apa itu Friedman? Nanti akan kita bicarakan selanjutnya. Ya, hari ini ada pertemuan ke-7 sebelum pertemuan ke-8 nanti akan kita lakukan UTS. Ya, ini adalah repeated ANOVA-nya. Repeated ANOVA itu adalah suatu analisa yang dilakukan untuk melihat rata-rata perbedaan lebih dari dua kelompok, di mana kalau saling kelompok itu bukan independen ya, tapi pair, tapi saling berpasangan. Di mana datanya tersebut saling berpasangan. Ini akan melihat seperti contohnya adalah perbedaan antara sebelum dan sesudah seperti itu. Dan pengukurannya itu measurement-nya lebih dari 1 kali. Jadi kalau pengukurannya sudah 2 kali, maka kita bisa menggunakan repeated ANOVA, ya seperti itu. Nah, ada syaratnya sebelum kita menggunakan repeated ANOVA, kita harus melakukan uji uji normalitas terlebih dahulu. Uji normalitas terlebih dahulu untuk memastikan bahwa data kita terdistribusi secara normal, ya seperti itu. Nah, berikutnya masih sama. Kalau untuk analisis normalitasnya, kita bisa menggunakan Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Kalau misalkan jumlah sampel kita lebih dari 50, kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Tapi kalau jumlah sampel kita kurang dari 50 untuk tiap-tiap kelompok, maka kita bisa menggunakan Shapiro-Wilk. Contohnya misalkan seperti ini. Peneliti ingin mengetahui kadar gula darah sebelum dan sesudah pengobatan. Nah, gula darah tersebut diukur sebanyak 3 kali, yaitu pertama pada sebelum treatment, pada bulan kedua dan bulan ketiga. Nah, ini grupnya 1, kemudian number of measurement-nya ada 3 kali, yaitu bisa menggunakan comparative pair group 3 time measurement. Jadi analisanya kita bisa menggunakan repeated ANOVA yang dilanjutkan dengan post hoc Benferoni. Atau kalau datanya nggak normal, kita bisa pakai Friedman yang post hoc-nya menggunakan Wilcoxon. Ya, kita langsung masuk saja ke datanya. Kita ke repeated ANOVA. Ini adalah kalau misalkan pada pasiennya ada berapa ini? Ada 45, maka menggunakan obat A dan obat B. Ini adalah gula darah sebelum, gula darah 1 bulan dan gula darah 3 bulan setelah penggunaan. Nah, ini ada selisih 21 itu maksudnya gula darah ini bulan ketiga dikurangi gula darah 0 ini. Kemudian 21 itu gula darah ini, gula darah 1 bulan dikurangi dengan gula darah ke 0, ya. Kemudian gula darah 31 itu pada bulan ketiga dikurangi dengan gula darah yang ke 0. Kemudian 32 itu gula darah bulan ketiga dikurangi gula darah bulan ke 2, seperti itu. Nah, berikutnya yang kita lakukan adalah memasukkan datanya ini. Oke. Masukkan datanya ke SPSS. Masukkan saja. Nah, ini pada variabel view ini adalah kelompok. Kemudian ini kadar gula darah 0. Gula darah 0, GD1, GD3. Nah, ini selisih 13 underscore 31. Ini adalah selisih ini selisih 21 selisih
underscore 31 selisih underscore 32. Oke. Nah, ini untuk kelompok value kita tulis yang di sini. 1 untuk obat A, 2 obat B. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, berikutnya yang perlu kita lakukan adalah melakukan uji ya, kita lakukan analisa analisa normalitasnya dengan klik di sini deskriptif statistik, kemudian explore, kemudian selisih gula darah ini kita semuanya yang di sini kita masukkan ke sini, kemudian plot normality, kemudian histogram, klik continue. Oke. Tunggu. Nah, di sini kita lihat di test of normality ini. Sebelum terapi dan seterusnya 0,87 dan seterusnya, karena jumlah data kita adalah 45. Maka yang kita lihat adalah di kolom Shapiro-Wilk. Nah, dari sini kita kelihatan bahwa datanya ini tidak terdistribusi secara normal. Karena apa? Karena lebih dari jadi datanya ini lebih dari 0,05, berarti bisa kita simpulkan bahwa data ini terdistribusi secara normal, ya. Kemudian yang berikutnya kita lakukan untuk melakukan repeated ANOVA, kita kembali lagi ke sini, kita lakukan analyze, kemudian kita masuk ke GLM, General Linear Model, kemudian repeated measure. Berapa kali pengukuran? Pengukurannya ada 3 kali. Kemudian kita add, define. Nah, kemudian yang kita masukkan adalah ini option. Nah, overall dan faktor 1 ke dalam display min. Jadi kita masukkan semua ke sini. Kemudian compare main effect, kita klik. Kemudian coefficient interval kita pilih Bonferroni. Kemudian deskriptif statistiknya kita klik juga. Kemudian selanjutnya kita klik continue, klik OK. Nah, dari sini multivariat testnya itu akan muncul hasil seperti ini, dimana ini menunjukkan setidaknya ada 2 kelompok, ya, terdapat 2 pengukuran yang berbeda. Nah, pengukuran mana yang berbeda? Untuk mengetahui kita masuk ke dalam pairwise comparison di sini. Kita masuk ke pairwise comparison. Nah, pada bagian ini dilakukan perbandingan pengukuran pertama, kedua, ketiga, kemudian kedua dan ketiga. Kita lihat dari nilai signifikansinya ini untuk setiap perbandingan pengukuran adalah 0,000. Nah, secara statistik itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga setelah penggunaan obat tersebut. Nah, ya, berarti pada kadar gula darah sebelum, kemudian 2 bulan dan 3 bulan setelah menggunakan terapi itu terdapat perbedaan kadar gula darah. Oke, kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Materi yang berikutnya adalah Friedman. Nah, uji Friedman itu adalah uji komparatif numerik lebih dari 2 kelompok berpasangan terdistribusi tidak normal. Jadi kalau yang tadi repeated ANOVA itu distribusinya harus normal, kalau yang Friedman itu dia distribusinya tidak harus normal. Distribusinya not normally distribute. Not normally distributed. Nah, contohnya kita ingin melihat nih antara kadar testosteron setelah dan sebelum. Nah, testosteron levelnya itu diukur 3 kali.
sebelum bulan kedua dan bulan pertama dan bulan kedua setelah testosteron digunakan. Nah, yang bisa kita lakukan pertama adalah kita buka di SPSS-nya ini, new data, ya. Kemudian di sini kita sudah ada treatment-nya, kita masukkan semuanya. Kita masukkan semua datanya ke sini. Oh salah, harusnya di data view. Di data view, nah ini kita ubah saja namanya menjadi sebelum apa T0, T1, T2. Nah ini adalah selisih antara selisih antara 10, selisih underscore 10, selisih kita tulis saja 20, selisih 21, selisih 21. Nah, oke, sudah. Nah, akan muncul seperti ini. Maka berikutnya kita melakukan analisa analisa normalitas, deskriptif, kemudian explore. Nah, ini yang kita masukkan adalah T012. Ini kita masukkan, kemudian plot, histogram, normality ini, klik OK. Maka akan muncul data seperti ini. Oke, kita lihat di sini. Jumlah data kita data kita ada sekitar 50 data. Ya. Kita lihat di sini di Kolmogorov Smirnov-nya ini. Nilainya adalah 0,00. Berarti bisa dikatakan bahwa kurang dari 0,05, sehingga bisa dikatakan bahwa data kita terdistribusi tidak normal. Ya, data kita terdistribusi tidak normal. Kemudian yang bisa kita lakukan adalah melakukan uji Friedman. Bagaimana caranya? Kalau cara uji Friedman adalah di sini. Kita masuk ke analyze, kemudian non parametric, kemudian ke key related sample. Oke, key related sample. Kemudian kita masukkan ini 1, 2, 3. Kita masukkan ke sini Friedman. Oke, kita klik OK. Nah, hasilnya kita lihat di tes statistiknya ini. Hasilnya adalah 0,000. Nah, berarti bisa dikatakan bahwa paling tidak terdapat dua pengukuran yang berbeda antara T1, T2 dan 3 sebelum testosteron bulan pertama dan bulan kedua. Itu setidaknya ada dua pengukuran yang berbeda. Nah, kemudian kita melanjutkan dengan uji Wilcoxon. Nah, post-hocnya kita melakukan uji Wilcoxon. Nah, cara-caranya adalah yang pertama adalah masuk ke analyze, kemudian non parametric, non parametric, legacy dialog, kemudian masuk ke to related sample. Nah, kemudian kita masukkan ini ke sini dan ini ke sini. Kemudian ini kita masukkan lagi ke sini dan ini ke sini serta ini ke sini. Oke. Kita klik Wilcoxon. Ini kan sebelumnya belum ada ya. Kemudian kita klik. Kemudian kita klik OK. Oke, hasilnya bisa kita lihat di sini. Hasilnya adalah kita lihat di tingkat signifikansinya adalah 0,000. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa
terdapat perbedaan antara T1 dengan T0, yaitu testosteron sebelum dan sesudah 1 bulan setelah penggunaan testosteron, 2 bulan dan awal penggunaan testosteron, dan bulan kedua dan bulan pertama testosteron. Itu semuanya terdapat perbedaan yang signifikan dalam kadar testosteron, seperti itu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.